Ya, thank you. Ya, tentunya ya, kayak baru beberapa waktu yang lalu. Tapi ya. kan ini menjadi sorotan publik adalah banyak juga ternyata bilangnya banyak modal nih, balik modal gitu. Memang Atau iya, surplus bang, gimana? karena memang biayanya besar dan karena saya sudah boleh dikatakan hampir 40 tahun jadi pengacara, jadi sudah menanam investasi pergaulan begitu banyak klien dan ini saya pertama kali pesta. Jadi tanpa saya minta mereka kasihnya itu nggak tanggung-tanggung karena klien saya kan didominasi oleh konglomerat. Jadi eh, dengan enteng aja dikasih, ada yang ngasih 1 miliar, ada beberapa yang ngasih 1 miliar, terus ada yang ngasih 30.000 dolar, ada yang ngasih 200 juta, ada yang ngasih cek 100 juta gitu. Jadi memang eh, balik itunya pengeluarannya. Modalnya ya bang. Tapi pesan masih hafal nggak sih bang? Kayaknya kan kalau ngasih cek nilai 1 miliar tuh kayaknya jadi ingatan nih siapa aja sih kira-kira. Oh, saya nggak bisa bilang nama, tapi ada 2 konglomerat yang adalah klien lama saya. Ya, ada 2 konglomerat dan memang itu konglomerat kakak benaran, konglo dari konglo. Oke. Nah berarti kan ini kan modalnya adalah 5 miliar. Ini semuanya digelontorkan oleh Bang Hotman sendiri atau gimana bang? Iya dong, karena itu kan walaupun anak saya sudah sanggup, tapi kan itu kan tanggung jawab saya. Jadi nggak mikir lah biayanya itu nggak mikir dan nggak pernah berharap agar modal itu kembali, nggak pernah berharap. Tapi mungkin mereka merasa sudah selama ini sudah hubungan baik, sudah saya protect their business, saya juga sudah sering ke acara mereka. Ini hanya soal saling membalas kebaikan. Tapi dalam pembentukan pengirimnya ini adalah maksudnya lewat cash, transfer. Langsung diundang, kalau yang satu miliar langsung diundang ke kantornya. Jadi diundang dulu, aku juga bingung. Bisa main ke sini nggak? Ada yang malam-malam. Bisa main ke sini nggak? Datang. Tahu pas pulangnya sudah ada satu peti duit. Cash lagi. Cash. Iya. Ini dari semua yang ngasih tuh rata-rata cash apa? Rata-rata cash, ada satu cek. Satu cek. Iya, Oke. Saat iya. itu yang ngambil sendiri Bang Hotman apa gimana? Kenapa? Saat itu yang ngambil sendiri Bang Hotman apa gimana? Maksudnya? Yang ngambil duit cashnya semua gitu. Kan saya yang dipanggil, cuma ada juga konglo itu langsung dibagi, sebagian dikasih untuk anak langsung, diminta anaknya datang, dan langsung dibagi. Misalnya ada konglomerat langsung 1M dikasih 200 juta untuk anak, 800 juta untuk saya gitu loh. Oke. Ya. Mungkin dengan mendapatkan semua itu gitu Bang, perasaannya seperti apa sih? Apa udah biasa aja gitu? Apa senang? Ya bagi saya sih, pertama kita terima kasih, tapi dari segi jumlah duit ya biasa aja deh. Ya. Nggak terlalu wah gitu loh, karena ya gue juga udah punya duit gitu loh. Ya. Tapi itu merupakan kebanggaan kita, bukan duitnya tapi apresiasi bahwa ternyata memang klien itu mengakui kegunaan kita untuk dia gitu deh paling utama. Akankah mungkin dari mungkin tadi uang tersebut itu akan diolah, ditabung, diinvestasikan atau untuk buat Ya, itu kan bagi saya masih duit kecil. Nggak ada artinya lah. Tapi semuanya untuk coverage atau di Bang Hotman sih Bang? Apanya? Semua yang tadi mungkin yang dikasih untuk Ya makanya ada juga konglo itu langsung dibagi gitu. Misalnya kayak ada konglo daerah Selipi langsung 200 juta anaknya juga disuruh datang. Ya aku juga nggak tahu disuruh datang ngapain. Tahu udah pas pulangnya udah dikasih 2 kotak. Satu 200 juta, 800 juta. Yang satu lagi langsung 1 miliar gitu loh. Oke. Ya. Melihat pernikahannya mungkin yang kayak mewah gitu ya Bang Hotman, jadi kayak pengen kapan lagi nih anak selanjutnya gitu nggak sih Bang? Enggak juga sih, karena anak saya yang lain sudah terlalu ke barat-baratan, maunya cukup pesta nasional. Ini karena nikah pertama ya udah secara adat gitu loh. Ya. Untuk masalah souvenir bang, kan souvenir pakai fotonya abang itu gimana bisa kepikiran kayak gitu tuh? Karena memang waktu itu kan ada souvenir sudah ada, cuma jumlahnya cuma sekitar 1.200, sementara tamunya hampir 2.500. Jadi kebetulan harus dalam waktu gerak cepat harus mikir lagi tambahannya apa. Kebetulan saya mau produksi maklon parfum namanya The Hotman. Itu aja pesan. Gitu langsung. Tapi Ya. kan banyak netizen yang kayak nyangka kayak Bang Hotman ini narsis nih gitu, terus yang nikah siapa yang Ya kan mereka karena nggak tahu backgroundnya, dan kebetulan juga parfum itu kan juga banyak yang suka gitu loh. Karena dalamnya juga ada 6 biji dan banyak yang suka, dan kebetulan itu yang ada saat itu. Itu ya. Kalau saya sih lebih suka parfum daripada yang sebelumnya ada handuk, sabun itu kan. Ya, Kalau biasa ya, ya. gitu. Ya.
Tapi Bang, mungkin dari pernikahan itu ada nggak sih mungkin daripada para tamu atau pejabat yang datang gitu memberikan pesan mungkin yang kayak lucu atau menohok gitu saat pernikahan? Nggak ada sih, semuanya baik Pak Anies maupun Prabowo semuanya memberikan pesan-pesan yang sejuk ya, dan semua penuh persahabatan. Apalagi Pak Sandiaga Uno sampai dia dipercepat pesawatnya, juga Menteri Perdagangan sampai dia rubah pesawatnya agar bisa datang gitu loh. Jadi ya itu artinya bahwa memang selama ini sudah terjalin hubungan yang baik gitu loh. Sampai Menteri Marpes Pak Luhut Panjaitan sampai kirim surat minta maaf nggak bisa datang karena di Bali. Akhirnya saya sama dia diundang ke kantornya untuk makan siang sebagai pengganti Keramat Tamahan. Kalau Pak Jokowi kirim bunga sama Kapolri. Ya. Berarti sempat undang Pak Presiden. Benar, juga. benar, ya. Oke. Dari Bang Hotman sendiri mungkin dari anak mungkin kemarin akhirnya sudah menikah gitu ya. Nanti mau resepsi lagi di Bali tanggal 24. Oh, resepsi kedua. Iya, gitu resepsi kedua, tapi penyelenggaranya pihak istri dari keluarga istrinya. Ya, nanti di Hotel Mulia Nusa Dua Bali. Oke. Ya. Mungkin karena dari Bang Frit sendiri adalah anak bungsu gitu. Mungkin ada nggak sih dari Bang Frit atas jasanya mungkin ke Bang Hotman memberikan hadiah gitu untuk mungkin selama ini akhirnya sudah melenggang ke altar pernikahan. Ada nggak sih Bang memberikan? Maksud saya kasih hadiah atau Bukan apa? dari Bang Frit mungkin ke Bang Hotman atau ke Bang? Enggak ada. Pokoknya saya nggak pernah mikir agar anak ikut bantu. Pokoknya saya merasa bahwa 100% tanggung jawab saya sebagai bapak. Itu saya nggak pernah minta dia 5 perak pun. Bahkan seperti tadi itu ada konglomerat yang ngasih kado besar, malah sebagian kasih untuk dia. Jadi saya tahu itu tanggung jawab saya, dan bagi saya itu uang, ya dengan kesuksesan saya itu masih uang dikit lah, kayak gitu loh. Tapi kaget nggak sih Bang, maksudnya akhirnya pesta pernikahan ini jadi kayak highlight semua berita gitu karena mengundang banyak artis, banyak Sebenarnya artis sih juga. bisa jauh lebih heboh lagi, karena itu banyak yang saya kurangin. Kadang nggak muat ruangannya, karena digabungkan adat sama resepsi nasional. Kenapa saya tidak mau resepsi nasional saja tanpa adat? Karena saya udah melihat resepsi nasional itu datang salam pulang, nggak ada kesannya gitu loh. Sementara kalau dicampur dengan ada kan banyak tortornya, nari-narinya Ya, gitu loh. ya. Ya. Akhirnya jadi tamunya jadi double. Suku Bataknya sendiri udah 1.200 lebih. Ya belum lagi. Kalau saya undang semua yang saya tahu bisa 10.000. Makanya kemarin terpaksa di-cut. Makanya tadi kayak siapa? Ambiar apa? Ya, ambiar. Ya semuanya nggak ada. Cuma Ambiar, Dewi Persik ambiar. yang diundang. Oke, berarti emang benar-benar begitu surplus gitu ya Bang ya. Apa sih Bang mungkin makna dari persahabatan? Ya nggak mikirin surplus ya, tapi kebetulan surplus ya. Ya terima kasih. Ya itu artinya bentuk penghargaan dari klien, karena memang terutama orang tamu-tamu kalangan Tionghoa ya mungkin budaya mereka begitu. Ya, budaya mereka begitu, jadi jauh sebelum pesta udah kirim uang. Ya itu mungkin kalau kita kan terutama orang Batak pada saat hari hanya dikasih, kalau nggak mereka kadang nggak mungkin dia bawa 1 miliar kan. Iya, Nah itu udah kita diundang, dikasih makan, langsung pulangnya dikasih. Itu adat mereka gitu, dan gaya bisnis semua gitu. Tapi kalau misalnya melihat mungkin pernikahan ini juga kayaknya banyaknya tamu dari Bang Hotman juga, kayak misalnya dari pernikahannya sendiri ada kayak ide dari Bang Hotman. Sempat nggak sih Bang Frits kayak apa ini komunikasi antar keduanya atau keinginan dari Bang Frits juga untuk pernikahan seperti ini gitu? Ya sebenarnya Rizkan dia tidak tahu apakah perlu pesta adat atau tidak. Sebenarnya sih secara hukum pesta adat itu nggak ada catatan sejarahnya. Begitu selesai ya selesai, nggak ada dokumennya gitu loh. Ya, yang ada kan makanya sebenarnya sempat gue pikir ngapain sih pesta adat, habisin waktu aja kan sudah selesai, udah nggak ada rekodnya tertulis, nggak ada sertifikatnya gitu loh. Tapi ya banyak orang mengatakan kamu kan salah seorang putra Batak yang sukses ya, agar laksanakanlah sesuai dengan adat kita gitu loh. Ya akhirnya ya capek sendiri, nggak capeknya itu stresnya apa? Karena orang itu kan orang Indonesia terutama diundang 1 datang 5 itu loh, jadi takutnya nanti kurang makanan, sehingga waktu resepsi itu kita kasih makanan sama itu bisa hampir 2 kali lipat banyak, bahkan berkelebihan. Bukan karena mau boros, takutnya begitu, karena waktu tunangan di gereja, istilah Bataknya itu bertupol,
perkiraan cuma sekitar 400, yang datang 1000. Akhirnya untung ada Hokben dekat gereja, non-stop kita pesan terus. Terlambat dikit, staff kita yang bagi-bagi makan udah ditarik. Mana kau katanya. Enggak lah. Orang Batak. Berarti ini pelajaran dari yang kemarin Martumpol kali ya? Ya, pelajaran dari Martupol, sehingga banyak bilang daripada kurang mendingan berkelebihan, dan memang benar-benar kebanyakan makanan. Tapi keinginan untuk pesta Batak ini sebenarnya Bang Frits juga ingin nggak sih Bang? Sebenarnya? Dia sih enggak, karena dia kan tidak mengerti apa itu pesta Batak. Dia kan sudah besar di ibu kota. Ya, abang-abang saya yang bilang sama adik-adik saya, kamu kan tokoh panutan kita, ya udahlah, laksanakanlah adatnya juga gitu. Walaupun untuk masyarakat modern itu adat itu tidak ada aspek hukumnya, nggak ada sama sekali. Cuma memang ada satu hal, kegunaan dari pesta adat ini adalah kalau suatu saat saya misalnya meninggal, anak saya yang belum pesta adat nggak boleh datang bawa keluarganya, harus diadatin lagi di depan mayat gitu. Itu secara budaya Batak. Nah, jadi ya itu salah satu. Tapi bukan itu terutama alasannya. Memang ya udahlah. Ya. Memang repot banget. Karena semua besan kan harus diundang. Besan dari kakak beradik, besan dari ini, besan dari nenek kakek diundang. Itu budaya kami. Iya. Keluar dari topik ini Bang, pernikahan. Seorang Bang Hotman ini pernah merasa kurang percaya diri nggak sih Bang? Tentang apa dulu? Tentang ya sehari-hari kehidupan gitu, pernah nggak sih? Dari penampilan atau? Enggak, kalau soal penampilan saya sungguh yakin. Saya sudah punya prinsip bahwa selalu cek and recheck, selalu berhati-hati. Makanya kayak panitia pesta saya itu, ini kebetulan adalah para sekretaris saya, jam 7 pagi tiap hari di rumah saya. Jadi benar-benar penuh persiapan, dan kadang-kadang rada-rada khawatir gitu loh. Ya, tapi akhirnya karena terlalu khawatir itulah jadi persiapannya jadi benar-benar matang dan sukses. Walaupun ke sidang misal gitu juga? Oh, nggak pernah. Kalau sidang saya sudah malah, saya karena sudah terlalu pengalaman gitu loh. Saya 10 tahun jadi asistennya bule-bule, 10 tahun jadi bosnya bule-bule. Kalau soal persidangan saya sudah terlalu yakin diri dalam hidup ini. Salah satunya juga dari penampilan, kayak pakai jas yang mahal, terus pakai ini. Jadi gini, dompet percaya diri itu bukan? Dulu waktu saya jadi masih di kantor pengacara internasional, di mana saya berkantor sama bule-bule, penampilannya itu benar-benar gaya sopan gitu loh, Pak. Jasnya polos, ya kan, gaya banker lah ya. Coba saya 20 tahun begitu. Lama-lama saya pikir kok kehidupannya kok bosan ya gitu loh. Karena ya, uang is not segala-galanya gitu loh. Akhirnya mulailah saya mencari khas tersendiri. Mulailah dulu pertama kali saya bikin aspri sopela cuba cukeke ya kan, itu udah ada. Aspri saya itu sudah ada dari dulu. Nah, baru terakhir ini baru kemudian bikin aspri baru itu. Dan juga dari segi penampilan saya nggak mau lagi yang biasa-biasa. I have to be different gitu loh. Dan ternyata kalau orang lain mungkin pakai jas seperti ini dianggap sebagai pelawak. Kalau saya malah cocok gitu. Gitu. Terus dari yang kayak jas biasa terus ke yang mewah begini bisa pakai biaya berapa tuh Bang average-nya tuh? Kalau jas itu nggak ada nggak relatif biayanya ada. Kadang-kadang justru yang begini nggak mahal. Karena yang penting adalah eye catching-nya. Yang mahal kayak gini, ini mahal. Kalau kayak gini kan ini udah pasti mahal kan. Ini kan Stefano Ricci, sepatu, Louboutin. Jadi bisa sampai berapa tuh Bang? Udah deh, nggak usah lah. Mungkin Bang terakhir nih Bang, kan banyak juga tadi kayak misalnya Bang Bopak juga ngefans sama Abang dari dulu, mungkin ada banyak orang lain juga yang ngefans sama Abang, mungkin Abang melihatnya seperti apa sih? Ya jadi banyak, jadi gini, 20 tahun lalu masuk fakultas hukum itu bukanlah prioritas. Orang masuk fakultas hukum itu dianggap buangan, dianggap masa depannya nggak ada. Nah, setelah dilihat ternyata saya bisa hidup kaya, bisa glamor. Sekarang banyak anak muda, banyak ibu-ibu, orang tua yang ingin anaknya masuk fakultas hukum. Bisa terkenal, bisa kaya, bisa dekat wanita cantik, dan hidupnya bebas. Makanya itu memang sesuatu pilihan hidup. Makanya walaupun saya kayak menteri-menteri yang datang itu semuanya klien saya itu waktu jadi pengusaha. Walaupun misalnya suatu saat mereka terpilih jadi presiden, ditawarin saya jadi menteri, saya udah bilang saya nggak akan mau, karena apa? Itu bukan hidup gua gitu loh.
kalau mengharapkan gaji menteri sama gaji yang income gua kan nggak ada apa-apanya gaji menteri, gitu loh. Gaji menteri paling 50-100 juta, bagus tutup mata dapat 100 juta, gitu loh. Jadi tapi it's not my type gitu loh, bukan gaya hidup gua gitu loh. Jadi saya nggak mau nyiksa diriku kalau saya memang nggak cocok. Lagi pula hidup ini kan sebentar, ngapain kita nyiksa diri? Mendingan seperti sekarang berprestasi bebas, berdansa bebas, cari duitnya banyak gitu loh. Ya. Menurut Bang Oman, tips percaya diri menurut Bang Hotman itu gimana? Biar bisa percaya diri. Tip percaya diri memang itu proses yang panjang. Tip percaya diri adalah dari hasil kerja keras, training, ya. Kalau kita tidak merasa mampu, nggak mungkin kita percaya diri. Kalau kita tidak merasa sudah pengalaman, nggak mungkin kita percaya diri. Jadi memang itu adalah harus diawali dengan kerja keras dan sangat tahu apa-apa yang harus dipelajari. Nggak, orang yang percaya diri tapi nol itu malah jadi bahan tertawaan, ya, gitu. Sama satu lagi Bang, bisa nggak sih seorang mantan narapidana jadi lawyer itu bisa nggak sih Bang? Kenapa? Mantan narapidana jadi lawyer itu bisa nggak? Bang? Bisa aja karena tidak ada larangan. Yang penting kan dia lulus fakultas hukum dan ujian advokat dapat SK ya sudah. Nggak ada. Orang sekarang jadi anggota DPR pun mantan koruptor bisa. Saya sudah beliau berapa tahun? Oke, siap. Ya. Oke, Ayo, Mas. sip. Thank you. Bang Hotman, Thank you, Bang. makasih Yuk, makasih banyak, banyak. Bang.